Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa waktu lalu, Menteri Agama telah memelintir menurut saya istilah populisme dan populisme Islam. Kenapa? Karena istilah tersebut tidak tepat digunakan dan menurut saya bisa memberikan salah persepsi terhadap istilah populisme dan populisme Islam. Dan ini perlu kita kritik dan perlu kita luruskan. Kali ini saya ingin memperjelas alasan kenapa pernyataan itu perlu diluruskan dan diberi satu kritik. Pertama, Menteri Agama secara gegabah telah memelintir istilah populisme Islam sebagai paham yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Pemelintiran semacam itu jelas keliru. Apalagi dalam pernyataan yang sama, ia kemudian mempersamakan populisme dengan radikalisme. Itu bentuk kesalahpahaman yang sangat fatal. Sebagai politisi, seharusnya Menteri Agama paham bahwa populisme adalah kosakata biasa, baik dalam ilmu politik maupun dalam kajian demokrasi. Tak ada problem intrinsik dalam istilah tersebut. Secara semantik, populisme berarti gagasan dari kalangan elit yang memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat kecil. Dalam kaitannya dengan istilah populisme Islam, istilah tersebut juga bisa dimaknai sebagai gagasan yang berusaha mengartikulasikan kepentingan umat Islam. Di mana salahnya? Jangan lupa, sebagai politisi yang juga berasal dari partai yang berbasis Islam, ia sendiri bisa dianggap sebagai produk dari populisme Islam. Jadi apa yang salah dengan gagasan tersebut? Itu alasan pertama. Alasan kedua, sebagai pejabat negara dalam bidang keagamaan, Menteri Agama seharusnya banyak menjalankan fungsi sebagai jembatan umat beragama dengan pihak pemerintah. Dalam posisi itu, ia seharusnya lebih banyak melakukan politik inklusi, merangkul, dan mengajak, bukannya melanjutkan politik eksklusi dari Menteri Agama sebelumnya yang terus-menerus membangun tembok di antara umat beragama seolah ada permasalahan antara kaum sana dan kaum sini. Padahal pemisahan itu sifatnya hanya politis saja, bukan agamis. Seperti yang pernah saya sampaikan, terma radikalisme, ekstremisme, atau bahkan terorisme tidak seharusnya diulang-ulang diucapkan di ruang publik oleh pejabat negara. Itu hanya akan membuat mereka jadi kian mirip pejabat kolonial di masa lalu, yang gampang sekali menyebut semua pihak yang berbeda sebagai teroris, ekstremis, atau radikalis. Stoplah bikin pernyataan murahan semacam itu. Ketiga, Menteri Agama seharusnya menyadari yang beragam di Indonesia ini bukan hanya agamanya, tetapi juga spektrum interpretasi di masing-masing agama yang juga tetap ada. Jadi Menteri Agama seharusnya belajar jadi tokoh yang bisa berdiri tegak di tengah seluruh umat beragama dengan spektrum keyakinan yang memang beragam. Saya paham banyak sarjana kita pada umumnya menganggap populisme merupakan penyakit bagi demokrasi. Hal ini disebabkan karena klaim sepihak populisme sebagai satu-satunya yang sah mewakili rakyat. Dari kata populi, rakyat itu adalah populi. Sedangkan isme-isme politik lainnya, terutama golongan elit, tidak dianggap sebagai bagian sah dari rakyat. Sejumlah fenomena politik di berbagai belahan dunia sering diasosiasikan merujuk kepada politik populisme ini. Mulai dari Trumpisme di Amerika, Brexit di Inggris, Syriza di Yunani, Podemos di Spanyol, Rodrigo Duterte di Filipina, Geert Wilders di Belanda, atau Norbert Hofer di Austria. Akibatnya, kebanyakan sarjana dan pengamat umumnya memberikan kecaman kepada populisme karena dianggap hanya meresonansikan kegaduhan semata di tengah masyarakat demokratis. Populisme dianggap menyebarkan semangat xenofobia atau anti-asing, intoleransi, anti-imigran, dan perbedaan antara pribumi, authentic people,
dan asing, non-authentic people, atau indigenous dan non-indigenous people. Intinya, populisme dinilai sebagai presiden buruk bagi demokrasi. Bahkan ada yang menyempitkan populisme sebagai bentuk konservatisme dan fundamentalisme keagamaan. Tetapi penilaian tadi tidak sepenuhnya tepat. Penilaian negatif terhadap populisme umumnya mengandung bias elit. Saya sendiri bukan orang yang menganggap populisme berseberangan dengan demokrasi. Gelombang populisme menurut saya muncul sebagai kritik terhadap elitisme. Dalam satu segi, populisme justru sangat demokratis karena mengekspresikan kedaulatan rakyat, terlepas dari muatan isu atau kepentingan yang melatarinya. Jadi saya berharap lain kali Menteri Agama tidak gegabah dalam berbicara dan menerjemahkan istilah. Demikian pendapat saya, dan ini merupakan bagian dari aspirasi rakyat yang harus saya suarakan agar kita mendapatkan keteduhan. Ini merupakan sebuah kajian dan aspirasi sehingga para pejabat publik tidak gampang gegabah menerjemahkan sebuah istilah yang akhirnya bisa menimbulkan misinterpretasi dan bahkan kegaduhan-kegaduhan baru yang sama sekali tidak perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.